Kalau kita berdusta, kalau kita berbohong, bukan hanya orang lain tapi diri sendiri juga rugi. Kalau sekali berbohong mungkin orang masih percaya, 2 kali masih mentolerir, tapi kalau sudah 3 kali berbohong, rasa-rasanya orang sulit percaya kepada diri kita, sekalipun itu benar. Makanya bulan Ramadan ini mengajarkan kita kejujuran. Gerak gerik kita setiap hari perlu adanya kejujuran. Bulan Ramadan ini bulan dimana kita diajarkan tentang jujur. Walaupun gak ada orang yang lihat, apa istri kita, atau apa anak kita, atau teman kita yang lihat, kita gak berani untuk berbuka di siang hari. Bener gak? Kira-kira ada gak yang berani buka puasa di siang hari? Berani gak? Gak bakalan berani. Walaupun gak ada orang. Bisa saja ketika lapar melilit perut, ketika haus mencekik tenggorokan, bawa makanan ke kamar, sama lauk pauknya, sama minumnya. Begitu kenyang, lap bibir kita sampai kering, jalan udah agak lemes. Ketemu teman buang air ludah, ditanya kenapa lo lemes? Puasa. Kenapa lemes? Puasa. Padahal habis makan 2 piring. Kenapa nggak kita lakukan? Nah, di sini pelajarannya kita. Ketika sholat zuhur kita berwudu, di saat berwudu kita berkumur. Di saat berkumur seteguk saja air kita minum, jangankan orang lain, teman sebelah wudu pun nggak tahu kalau kita minum air. Kenapa nggak kita lakukan? Ini pelajaran yang kita petik di dalam bulan suci Ramadan. Ternyata walaupun nggak ada orang yang lihat, perasaan kita diawasi oleh Allah selalu ada. Sehingga kita nggak bakal berani buka di siang hari, nggak bakalan berani minum walaupun seteguk, nggak bakalan berani makan walaupun di kamar. Kenapa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Ini kalau perasaan merasa diawasi oleh Allah kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang jadi pejabat nggak bakalan korupsi, yang jadi pedagang nggak bakalan nyurangi timbangan, nggak bakalan berbuat riba. Kenapa? Karena perasaan diawasi oleh Allah selalu ada di dalam diri kita. Makanya kejujuran ini kita depankan. Puasa mengajarkan kita kejujuran. Suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang menghampiri Rasulullah. Dan laki-laki itu, katakanlah kalau di zaman sekarang itu preman kelas kakap. Apa saja pernah dilakukan. Dia mabuk, dia membunuh, dia minum minuman keras, dia zina, semua dilakukan. Mengadu kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, perbuatan dosa saya sudah banyak setiap harinya. Saya pernah zina, pernah mabuk, pernah membunuh. Tapi apa yang membuat saya bisa berhenti melakukan perbuatan semua itu ya Rasul? Karena rasanya sulit untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang kebiasaan saya lakukan itu. Apa kata Rasul? 1, jangan bohong. Dipikir gampang. Itu kalau memang itu mah kecil. Satu hari itu preman sudah kebiasaannya dia datang ke tempat pelancuran. Biasanya melacur, dia datang ke situ. Ketika hendak mau berbuat mesum, dia ingat janji kepada Rasulullah, jangan bohong. Ini nanti kalau saya berbuat zina ketemu Rasul, kemudian Rasul nanya, kamu masih zina? Terus saya jawab enggak, berarti saya bohong. Akhirnya enggak jadi. Lalu jalan lagi mampir ke tempat minum minuman keras. Biasa minum minuman keras, kemudian dia tuangi itu alkohol, dituangi minuman keras ke gelas. Ketika hendak mau diminum, dia ingat janji kepada Rasul, kalau saya minum nanti ketemu Rasul, apakah kamu masih minuman keras? Saya jawab enggak, berarti saya bohong. Enggak jadi. Ternyata kebohongan itu biar
ujian dari segala permasalahan. Dan kejujuran ini akan menyebabkan begitu banyak fadilah dan keutamaan. Apa fadilahnya? Salah satunya kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti preman tadi. Dengan jujur beliau nggak jadi mabok. Dengan jujur preman tadi nggak jadi minuman keras. Dengan jujur dia nggak jadi melacur. Ini kuncinya kejujuran. Puasa mengajarkan kita jujur. Yang kedua, kita diajarkan sabar. Karena hidup ini semua dapat ujian. Ad-dunya darul imtihan. Setiap yang hidup di alam dunia ini pasti mendapat ujian, tantangan dan cobaan. Baik yang miskin maupun yang kaya, rakyat maupun pejabat pasti mendapat ujian dari Allah. Untuk apa Allah menguji hambanya? Untuk melihat kadar keimanan seseorang. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja setelah dia mengaku dirinya beriman kepada Allah, sedangkan mereka belum diuji terlebih dahulu? Ternyata tidak. Kalau kita sudah mengaku iman kepada Allah, maka siap-siap menerima ujian. Jadi begitu ngaku iman kepada Allah, lalu Allah biarkan begitu saja? Enggak. Diuji, ada yang diuji melalui ekonominya, ada diuji melalui keluarganya, melalui tetangganya, melalui pekerjaannya, semua diuji oleh Allah. Semakin mantap nilai keimanan seseorang, maka semakin besar ujian yang diberikan kepadanya. Semakin tinggi pohon menjulang, semakin besar angin menerpa. Begitu. Diuji. Nah, bulan puasa ini menguji kita kesabaran. Makanan yang halal bisa jadi haram kalau kita nggak sabar. Tempe halal apa haram? Tempe halal apa haram? Halal. Tahu halal apa haram? Kalau di bulan Ramadan kapan waktunya? Maghrib. Tempe halal maghrib. Tahu halal maghrib. Es teh manis halal maghrib. Tapi kalau minumnya di siang hari, yang halal jadi haram. Kita disuruh nunggu sebentar, disuruh sabar. Ini tempe halal tapi nanti ya, nanti maghrib. Ini filosofinya bahwa kita ini disuruh sabar oleh Allah. Apapun yang menimpa diri kita, kita diuji dengan kemiskinan, kita mesti sabar. Diuji dengan kelebihan harta, mesti bersyukur. Kayak ada adik semua nih, diuji melalui harta, ekonomi, karena orang tua sudah meninggal, mesti sabar. Nah, orang yang banyak harta bersyukur dengan berbagi, seperti bapak Pak Haji, Masya Allah, Senin Kemis memberi makan anak yatim. Ini bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Harta yang kita miliki nanti akan ditanya oleh Allah di alam akhirat. Dari mana harta itu kau dapatkan? Lalu kemana harta itu kau belanjakan? Dari mana ditanya? Kemananya pun ditanya. Ada satu kisah orang termiskin di dunia. Dia nggak punya rumah, nggak punya banda satu-satunya tampak buat cari kayu bakar. Suatu hari ada orang kaya yang begitu banyak hartanya, katakanlah dimakan 7 turunan nggak bakal habis. Menjelang meninggal karena waktunya, usianya udah tua, dia merasa sudah nggak lama lagi, memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Nah, ayahmu udah tua, harta ayah di mana-mana ada. Saya ingin berwasiat kepada kalian, nah, nanti ketika ayah ini meninggal dunia, kuburkanlah di tempat yang luas, bikin bunker, lorong bawah tanah. Dan di antara kalian harus ada yang nemenin ayah selama 40 hari 40 malam. Mendengar wasiat itu, anak-anaknya angkat tangan semua. Ayah, saya nggak berani, mana mungkin saya bisa nungguin ayah sementara ayah sudah meninggal dunia.
saya tungguin selama 40 hari 40 malam, saya nggak berani ayah. Kalau kalian nggak berani, maka ayah akan menyuruh orang. Tapi separuh dari harta ayah yang saya miliki akan kuberikan kepada orang yang berani nungguin ayah selama 40 hari 40 malam. Itu orang kaya bikin sayembara pergi ke pasar. Pengumuman, siapa orang yang berani nungguin saya 40 hari 40 malam ketika saya meninggal dunia, maka separuh harta saya akan aku berikan kepadanya. Datanglah orang termiskin di dunia tadi, yang gak punya rumah, gak punya baju yang dia pakai doang cuman kampak yang buat cari kayu bakar. Singkat cerita, itu orang kaya meninggal dunia, maka orang yang tukang kayu bakar tersebut nemenin selama 40 hari 40 malam di dalam kubur. Baru dikubur, yang nganter pergi ini sendirian tukang kayu bakar nemenin mayat yang ada di alam kubur. Datanglah dua malaikat Munkar wa Nakir, tujuannya untuk bertanya kepada si mayat tersebut. Tapi melihat di sampingnya ada yang nemenin, gak jadi nanya. Justru yang ditanya adalah orang tua tukang kayu bakar yang punya harta satu-satunya, yaitu kampak. Ditanya, siapa kamu? Saya tukang kayu bakar. Untuk apa di sini? Untuk nemenin ini mayat orang kaya. Itu di samping kamu apa? Kampak. Untuk apa? Untuk cari kayu bakar. Kayu siapa yang kamu cari? Kayu orang. Dari mana kampak itu kau dapati? Beli. Belinya dari mana? Pakai duit. Duit siapa? Duit sendiri. Dari mana dapatnya? 39 hari pertanyaan seputar kampak, gak kunjung selesai. Tinggal satu malam lagi menjadi orang kaya baru. Di atas bumper itu ratusan orang ingin menyaksikan orang kaya banget. Baru 39 hari itu kakek-kakek keluar dari bumper. Kenapa keluar kek? Padahal tinggal satu malam lagi kakek jadi orang kaya. Apa jawab kakek? Saya lebih baik jadi orang miskin daripada jadi orang kaya. Bagaimana saya jadi orang kaya? Harta saya nggak punya, cuman kampak ini. Ditanya 39 hari nggak kunjung selesai. Bagaimana kalau saya punya harta banyak? Makanya harta yang kita miliki adalah titipan. Yang namanya titipan suatu saat akan diambil. Ketika dititipi, maka kita pergunakan harta itu sebaik-baiknya. Seperti bapak, ibu selalu membantu kalian semua. Nah, kalian yang dibantu maka mendoakan. Ada yang dibantu, ada yang mendoakan agar senantiasa sahibul bait selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hikmah yang ketiga daripada bulan Ramadan ini, agar kita punya kepekaan terhadap orang lain. Kenapa? Karena kita merasakan bagaimana si laparnya melilit perut, bagaimana hausnya mencekik tenggorokan. Orang kalau sudah merasakan lapar itu ingat sama orang nggak punya. Kalau kita mulus terus hidupnya enak terus, nggak pernah ngerasain lapar, kadang-kadang lupa sama orang-orang miskin, lupa sama fakir miskin, lupa sama yatim. Tapi dengan kita berpuasa, kita merasakan, oh iya ya, inilah lapar. Oh iya ya, inilah haus. Oh inilah rasanya perih. Lalu bagaimana orang-orang yang hidupnya di bawah garis kemiskinan? Maka orang-orang yang berharta punya kepekaan terhadap mereka. Walaupun ibadahnya rajin tiap hari, tapi kalau dia pelit, kata Nabi, al-bakhilu ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, qaribu minan nar. Orang yang pelit itu jauh dari rahmatnya Allah, jauh dari pergaulan manusia, jauh dari surga, tapi dekat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sujud tiap hari, kita sholat tiap hari, tapi tangannya gegem, tangannya pelit,
anak yatim di samping kanan kiri nggak kita tengok, fakir miskin tetangga kanan kiri nggak kita lihat, padahal kita hartanya banyak. Orang yang semacam itu dikatakan dalam surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama itu siapa? Ini Allah bertanya. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama itu siapa? Yaitu yang pertama, orang-orang yang menghardik anak yatim, orang-orang yang membiarkan anak yatim, orang-orang yang tidak peduli kepada anak yatim, orang-orang yang tidak pernah memberikan makan kepada fakir miskin. Inilah orang yang mendustakan agama. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berikan umur panjang dalam sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Karena waktunya sudah cukup, jam 18.04 ini buka. Mudah-mudahan buku bulan kita ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi